Rekan-rekan akademia, saya punya satu data baru. Data udah udah ditransfer ke SPSS. Sebentar, ini ada beberapa file yang saya tutup dulu. Oke. Nah, file ini udah data SPSS ya. Kira-kira, bukan kira-kira lagi, di sini melibatkan 363 responden. Namun demikian, kita cek di sini ada beberapa, ini saya tutup dulu. Jadi ini disebut dengan screening, bahwa tidak semua orang kita undang, tapi mereka adalah apakah Anda pengguna atau pengguna dan pemilik akun TikTok. Ini tidak, jawabannya tidak. Kalau tidak, kita hapus. Ya, jadi tadi dari 363 berkurang 9. Nanti kita laporkan di dalam skripsi, di dalam tesis, disertasi, atau artikel kita tulis total ada 362 responden atau 363 responden yang terlibat. Namun demikian gitu, ada sekian yang harus dibuang. Ini screening pertama bahwa mereka harus adalah pengguna dan pemilik akun TikTok. Clear ya. Berarti ini udah clear ya, udah semuanya sudah pengguna nih dan pemilik. Berikutnya ini kita lewati dulu karena itu bukan screening. Screening berikutnya adalah apakah Anda pernah membagikan informasi yang Anda dapatkan di aplikasi. Nah, ini apakah Anda pernah membagikan informasi? Ini jawabannya tidak. Kalau tidak, kita hapus. Oke. Ya, screening kedua. Screening ketiga, apakah Anda tinggal di Jabodetabek? Ini ascending. Ini mereka menjawab tidak. Sebentar. Ini kita hapus. Sementara lainnya, ini tidak menjawab. Barusan gimana? Ini dihapus ya. Ini di clear. Clear. Oke. Ini nggak jelas nih. Kenapa nggak jelas? Karena ini kemungkinan kuesionernya itu di dalam kuesioner ini tidak ada apa sih, ada tanda bintang gitu loh. Jadi ini tidak required sehingga responden menjawab tidak menjawab tuh nggak jelas gitu ya. Nah ini kita karena ini blur nggak jelas, jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk menghapusnya. Jadi ya ini antara ya atau tidak nggak jelas. Jadi saya hapus di sini. Jadi berapakah total responden yang terlibat? Masih banyak ya, masih 316 dari tadi 362 atau 63 ya. Oke, ini saya save dulu. Berarti inilah data dokumen data yang akan saya olah. Yang pertama, tentu saja biasanya saya selalu membiasakan uji validasi. Jadi saya menggunakan SPSS, validasi data, exploratory vector analysis. Jadi optionnya itu diklik ini. Batasnya 0,4, rotationnya saya pakai direct oblique mean 40. Ini di bawah 40 juga nggak apa-apa, tapi saya it's not something apa ya, nggak terlampau ini sih, cuman memang kadang kalau datanya banyak itu ini kan 200 lebih ya, makanya saya pakai ancang-ancang 40. Ini continue lalu oke. Ya, dicari ini cuma ada satu komponen berarti munculnya ya, ini hanya cuma lihat di komponen matriks cuma ada satu. Ini saya copy. Ini tidak ada yang semua valid ya. Kenapa? Karena di atas 0,4. Ini saya
Saya pindahkan dulu ke sini. Halo. Halo. Saya pindahkan dulu, terus kemudian pindah lagi ke sini. Kemudian analyze, dimension reduction. Yang kedua adalah UV. Ini udah nggak usah diotak-atik lagi karena yang tadi tuh masih kesimpan ya. Nah, lihat. Di sini komponen matriks menunjukkan bahwa dia punya dua komponen. Kalau ini menunjukkan dua komponen, lalu cari pattern matrix. Ya, dua komponen pattern matrix. Oke, ada dua dimensi, artinya dia dua dimensi. Lalu pergi ke sini. Terus kemudian kembali lagi, saya analyze, dimension reduction. Oke. Nah, di sini ketika saya klik komponen matrix, dia cuma satu. Maka kalau satu, biasanya pattern matrix seperti yang ini nggak ada. Jadi, udah copy paste ini aja. Copy, pindahkan ke sini. Gimana? Gampang ya. Ini uji validitas. Ups, sorry. Dimension reduction factor. Oke, lalu ini. Oh, oke, sampai sini ya. So far, nah ini muncul lagi nih. Komponen matrix muncul dengan dua komponen. Jadi yang dilihat adalah pattern matrix. Pattern matrix, tapi guys, kita bandingkan pattern matrix di sini. Minimal komponen itu, satu komponen minimal dua. Ini oke, tapi begitu masuk ke sini, dia cuma satu. Nah, karena cuma satu, jomblo, dia harus kita kembali lagi ke analyze, dimension reduction factor, IS2 ya, IS2 nih yang jomblo ini kita keluarkan. Kenapa? Kita tidak menerima indikator jomblo di sini. Sehingga ketika kita keluarkan dia hanya muncul satu komponen. Artinya yang tadi cross loading dan itu harus dibuang. Ya, ada satu indikator berselingkuh. Jadi kita buang. Setelah IS, kita berikutnya adalah TS. TS ya. Nah, ini juga sama, tidak ada komponen matrix cuma satu, maka langsung copy. Jadi ada kasus di sini tadi ya, Anda tahu how to handle the case. Ada cross loading. Setelah TS, DM. DM masuk ke sini. Sama juga. Oh ya, by the way, data ini adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk memiliki akun TikTok. Ya. Oke, udah semua. So, inilah hasil uji validasi dari total ke semua responden, dari semua. Kita punya beberapa variabel dan hanya satu indikator yang dibuang. Ya, artinya kuesioner sejauh ini dianggap sudah baik ya karena yang rontok cuma satu. Oke, sampai ketemu lagi. Ikuti lanjutan dari video ini bagaimana mengolah atau menguji data reliabilitas. Yang ini lebih ke data validitas ya. Semoga video ini membantu Anda.